animation keren sekali. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini gue mau bikin tutorial jedek-jeduk Alex Motion lagi ya guys ya, yang lagi viral di TikTok. Jedek-jeduk 3D yang simple banget, simple dan keren guys ya. Untuk hasil videonya bisa kalian lihat hasilnya seperti di awal video tadi. Untuk semua bahan gue taruh di link deskripsi ya guys ya, kalian bisa download aja. Oke, sebelum ke proses editingnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar makin lama makin semangat gue bikin kontennya. Oke, langsung saja kita ke proses editingnya. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah berada di aplikasi Alex Motion ya guys ya. Untuk di sini kita tambahkan bentuk ini, isi area komposisi, pancingin sampai detik bit 0420, tekan yang ini. Untuk warnanya terserah kalian, gue mau warna ini guys ya. Lalu kembali masuk ke efek, tambahkan efek. Kita cari efek skema guys, skema atau vignette, pengaturan standar. Ukurannya kita menjadi 75. Roundness-nya tetap guys. Roundness-nya 83. Kekuatannya kita menjadi 500 saja guys. Oke, lalu kita kembali tambahkan efek lagi. Kita masuk ke prosedural, cari namanya bidang bintang sederhana, pengaturan standar. Untuk bidang bintang sederhananya ini kita buat yang Y ya guys ya. Buat yang Y kita guys, untuk yang bintang sederhananya posisinya yang Y ya guys ya. Yang Y di awal 0, di akhir kita buat 100 gitu guys. Minus guys, minus 100. Skalanya kita jadi 5. Ukurannya 400. Kita masuk di teks ya guys ya. Kita tambahkan Oke, fontnya terserah kalian, gue mau font yang ini dulu. Warnanya hitam. Kita buat ke tengah ini, kita berbesarin guys. Lalu kita masuk ke border, border sih guys. Masuk ke warna, kita masuk yang ini, warnanya kita buat jadi merah, kita buat kuning. Lalu kita kembali masuk ke border tebayangan, aktifkan bordernya. Lalu masuk ke efek, tambahkan efek. Kita ke distorsi, cari namanya lengkungan gelombang, pengaturan standar. Untuk lengkungan gelombangnya tahap di sini 0, dan di sini kita buat 1 guys. Dan di sini guys kita panjangin dulu. Di sini juga 1,
di sini 0. Oke, saya kasih kurva, sudutnya tetap, jaraknya kita buat jadi 15. Untuk magnitude kasih keyframe di sini 4, di sini 0, dan di sini 0, di sini 4. Oke, kurang lebih kayak gini. Ini kurang guys, kurang lama. Kita panjangin dulu. Untuk ini, untuk tahapnya juga guys, nah oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke move, kita kecilin dulu, kasih keyframe di awal dan di akhir. Untuk di tengah ini kita perbesarin. Untuk kurvanya di awal gini, di akhir gini. Kita tambahkan efek lagi guys ya. Kita ke warna dan cahaya, cari namanya pemisahan RGB, pengaturan standar. Untuk pemisahan RGB kita buat menjadi 5 guys. Kembali tambahkan efek lagi, kita masuk di warna dan cahaya lagi, cari namanya bayangan panjang atau long shadow, pengaturan standar. Untuk alpanya kita buat menjadi full guys ya, 100. Ukurannya kita buat menjadi 15. Sudutnya terserah kalian mau dibuat berapa. Di sini sudutnya gue mau buat 70. Lalu tambahkan efek lagi. Kita ke prosedural, cara mainnya blokir draw, pengaturan standar. Untuk blokir drawnya ukurannya di awal sini 1, dan di sini kita buat jadi 35 guys. Nah oke. Untuk kekuatannya kita buat jadi 840. Kita buat jadi, untuk yang monokrom kita aktifkan, kurang lebih kayak gini guys. Oke, kita di sini guys, apa tuh namanya, tambahkan ini foto ini guys. Panjangin sampai ke DP 805 rekan yang ini. Kita perbesarin dikit guys. Gak berbesaran sih guys. Kita kembali tambahkan efek, kita masuk di distorsi, cari yang namanya Ubin atau Tiles, pengaturan standar. Aktifkan mirrornya, kembali tambahkan efek lagi. Kita ke 3D, cari yang namanya balik layar atau flip layar, pengaturan standar. Untuk balik layarnya sudutnya di awal sini 0. Di sini kita buat jadi plus 10 guys, plus 10. Di sini minus 10. Ini harus pas guys, gak kurang gak lebih. Di sini plus 10. Di sini minus 10. Plus 10.
minus 10. Pokoknya 10 minus 10 banding plus 10 guys, pokoknya gitu. Untuk di akhir sini 0. Lalu kurvanya gini guys, yang kedua, kurvanya yang kedua ini salin kurva, tempel kurva ke semua bingkai utama. Lalu kita kembali, untuk upinnya kita geser di bawahnya balik layar. Kita perbesarin, kita masuk yang ke atas. Di sini tetap, dan di sini kita geser ke kanan. Di sini kita geser ke kiri. Ini banyak guys ya gesernya. Sini ke kanan, ke kiri, ke bawah, kanan kiri guys ya. Bermula di awalnya kanan, ya, dan untuk di akhir kita tengahin. Lalu kurvanya tadi tempel kurva ke semua bingkai utama. Lalu kembali, kita tambahkan efek lagi guys ya. Kita tambahkan efek di blur, cari namanya Gaussian blur, pengaturan standar. Untuk Gaussian blurnya kita buat jadi 70. Lalu kita tambahkan foto yang sudah dipangkas backgroundnya guys ya. Tuh yang ini. Ini kita panjangin sampai sini, sampai titik bit 8. Kita panjangin, berbesarin maksudnya guys. Kita salin kita salin efek balik layar, salin, lalu tempelkan di sini. Lalu kembali kita masuk ke move. Masuk di move, kasih keyframe di sini, dan di sini kita buat gimana guys? Buat ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke tengah. Kurvanya yang tadi. Lalu kembali, tambahkan efek lagi guys ya. Kita masuk di blur, cari namanya pertajam atau serpen, pengaturan standar. Untuk pertajamnya kekuatannya kita buat jadi 90. Lalu kita tambahkan mentahan rantainya guys. Tambahkan mentahan rantai. Mana nih guys? Ini guys. Untuk mentahan rantainya kita perbesarin, panjangin sampai di sini, tekan yang ini. Kita salin efek yang ini guys, salin, tempelkan di sini di rantainya tadi. Lalu kembali masuk di move, di awal sini tetap. Di sini kita geser di ke kiri, ke kanan, gak usah banyak-banyak, geser sedikit. Oke, seperti ini.
sorry guys. Di sini kita tengahkan untuk kurvanya. Yang kedua, salin kurva, tempel kurva ke semua bagian utama. Untuk rantainya biar tetap di situ. Lalu kita tambahkan guys, apa tuh, foto yang sudah di background lagi, sudah dipangkas maksudnya guys, seperti ini. Lalu kita panjangin sampai ke detik bit 0805, tekan yang ini. Kita salin efek yang ini, yang balik layar tadi, salin efek, tempel efek. Kita buang bagian bertajam. Gak usah, ntar dulu guys. Ini kita tambahkan efek di prosedural, cari namanya jajaran heksagonal, pengaturan standar. Untuk ukurannya kita buat jadi 7,0. Untuk coloringnya kita buat jadi solid. Mode blendingnya overflow, yang ini guys, yang ini overflow. Lalu kembali tambahkan efek lagi. Kita masuk di prosedural lagi, cari namanya bubung fraktal, pengaturan standar. Untuk bubung fraktalnya ya guys ya, untuk evolution kita kasih di awal 0, di akhir kita buat menjadi 3 guys. Di awal 3. Oke, untuk oktavnya 2. Kembali tambahkan efek lagi. Kita masuk ke warna dan cahaya, cari yang namanya peta spektral, pengaturan standar. Untuk peta spektralnya ya guys ya, untuk itu namanya apa, tahapnya tetap. Untuk warna 1 hitam, warna 2 nya juga hitam, warna 3 tetap. Lalu kembali kita gandakan satu layer. Untuk di atas ini guys ya, untuk gandakan kita buang semua efeknya. Nah seperti ini. Untuk iya guys ya, di sini juga kita salin efek balik layarnya. Semua guys, semua salin efek, tempelkan di sini dan di sini. Aduh guys, keliru guys ya, sorry. Kita salin lagi, lalu tempel. Kita masuk ke yang ini, yang bubung fraktal tadi, masuk ke move, kasih keyframe di sini tetap. Di sini kita geser ke kiri, di sini geser ke kanan, bisa banyak-banyak guys ya. Ke kiri lagi, ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi. Nah untuk ini akhirnya kita buat di tengah lagi. Untuk kurvanya yang ini guys, yang kedua, lalu kita salin, lalu tempel kurva ke semua bagian utama. Lalu untuk yang atas ini juga guys ya, kasih keyframe di awal tetap. Kita di sini geser ke kanan, ke kiri, di sini ke kanan, ke kiri lagi,
gak usah banyak-banyak guys. Ke kanan lagi, ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, tetap di tengah, pas. Untuk kurvanya yang ketiga, salin kurva, tempel kurva ke semua bagian utama. Oh guys ya, di sini gue ada kesalahan teknis ya guys ya, sorry banget ya guys ya. Untuk foto yang habis dipangkas backgroundnya yang belakang ini guys, ini kan kita bersalin. Untuk di move nya ini gue salah banget guys, kita hapus dulu. Untuk yang ini kita gesernya arahkan dengan background hitam tadi, bukan hitam sih guys, background itu. Ini kita geser ke kiri, ke kanan maksudnya. Di sini ke kiri. Kebanyakan guys. Geser ke kanan, lalu kita geser ke kiri lagi, ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi, kiri lagi, dan di akhir kita buat tengah. Untuk kurvanya yang kedua, salin kurva, tempel kurva ke semua bagian utama. Nah seperti ini guys ya. Ini guys ya, kita tambahkan apa itu, teks ya guys ya, teks. Tapi berhubung Alik Motion gue gak bisa di ekstrak fontnya karena gak tahu gue guys ya. Jadi di sini gue ini mentahannya habis gue buat di backslap. Kalian ntar untuk fontnya insya Allah gue taruh di deskripsi ya guys ya, di deskripsi. Untuk ini fontnya kita geser ke bawah. Lalu kita kembali, kita masuk di guys, di warna, masuk yang ini. Loh, kok gini guys, kok gini. Masuk yang ini aja guys. Kok gak bisa guys. Kita kasih border aja karena berhubung guys gak bisa. Untuk stoknya aktifkan, bayangannya juga, bayangannya kita buat biru. Kita panjangin sampai sini guys. Untuk ini kita gue lupa salin efek balik layarnya, salin lalu tempelkan guys, tempel lalu kembali masuk di move, kasih keyframe di awal tetap. Di sini kita geser ke kiri, geser ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan lagi,
ke kiri lagi guys, ke kanan lagi, kiri, ke kanan. Nah, lalu untuk di akhir kita fokuskan di tengah lagi seperti ini. Kurvanya yang kedua, salin kurva tambah kurva ke semua bidang utama seperti ini guys ya. Oke guys, di sini kita tambahkan apa tuh namanya, ini bulat, lingkaran pangkas bagian sini. Oke, kita masuk di lingkarannya, kita masuk di move transform ke ikon yang ketiga, ke segi frame di sini tetap, dan di sini kita besarin guys, besarin. Besarin guys, besarin. Lalu untuk kurvanya gini, warnanya ubah warna putih, lalu gandakan. Untuk di atas ini kita masuk di move ke ikon yang ketiga lagi, kita perkecilin guys. Lalu kembali masuk di blending, tekan max dan exclude ya guys ya. Lalu kita tekan nama, gabungkan menjadi satu seperti ini. Untuk ini kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita masuk di distorsi, cari namanya lengkungan gelombang, pengaturan standar guys ya. Untuk lengkungan gelombangnya tahapnya di awal 0, di akhir kita menjadi 1,60. Untuk kurvanya gini. Lalu kembali, sudutnya tetap, untuk jaraknya kita buat jadi 15. Untuk magnitudenya di awal kita buat jadi 4,0, di akhir kita buat jadi 0. Untuk kurvanya gini. Lalu kembali, tambahkan efek lagi. Kita masuk di warna dan cahaya, cari yang namanya pemisahan RGB, pengaturan standar. Untuk pemisahan RGB nya kita bagi di 5. Lalu kita geserkan di sini guys, di bawah. Lalu kita gandakan, geser di bit yang ini. Gandakan lagi, geser di bit lainnya. Untuk di sini kita pangkas guys. Nah, oke, untuk di sini gue skip ya guys ya. Gue lihatin yang sudah selesai. Oke guys, ini sudah tahap satunya sudah selesai sampai akhir. Kita tinggal ekspor saja. Oke, berhubung ekspornya lama, di sini gue skip aja guys. Oke guys, sekarang kita sudah berada di tahap keduanya. Langsung saja kita tambahkan
video tahap 1 yang habis kalian ekspor tadi guys ya. Oke, pangkas di sini. Kita pangkas di pergantian foto, tekan yang pangkas tengah itu. Dan pangkas di sini guys. Di sini juga di titik bit 11. Pokoknya ini harus teliti guys. Nah, oke. Kita masuk di sini. Kita masuk di move ya guys ya. Kasih keyframe terlebih dahulu. Lalu kita geser ke bawah sedikit. Lalu kasih keyframe semuanya terlebih dahulu. Untuk di tengahnya kita geser ke atas. Lumayan banyak sih guys. Lumayan banyak ya. Setiap tengah ini, di tengah-tengahnya detik bit kita tarik ke atas. Untuk kurvanya gini guys, yang paling bawah salin kurva, tempel kurva ke semua tiga utama. Lalu kembali kita masuk ke ikon yang ketiga, kita buat perbesar guys. Terserah kalian mau dibuat perbesar gimana. Sesuai selera kalian sendiri sih masing-masing guys. Kurvanya sama, salin kurva, tampil kurva ke semua bagian utama. Lalu kembali masuk di ikon kedua, kasih keyframe di sini, dan di sini kita buat -8. Di sini kita buat di +8. Di sini kita buat di -8. Kurvanya gini guys ya, salin kurva, tampil kurva ke semua bagian utama. Ini lagi nih guys. Lalu kembali kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita masuk distorsi, cari yang namanya ubin atau tiles. Pengaturan standar, aktifkan bagian mirror, lalu kembali tambahkan efek lagi. Kita masuk di di move. Cari yang namanya ombang-ambing atau skillet, pengaturan standar. Untuk ombang-ambing sudutnya kita ubah menjadi 90. Frekuensi 1. Magnitudo 30. Gandakan. Untuk ombang-ambing yang bawah sudutnya kita ubah menjadi 0.
Untuk frekuensinya kita ubah menjadi 0,50. Magnitude tetap, lalu kembali tambahkan efek lagi. Kita masuk ke blur, cari namanya buram gerak atau motion blur, pengaturan standar. Lalu tambahkan efek lagi, kita masuk ke move transform, cara namanya ayun atau swing, pengaturan standar. Untuk ayunnya, untuk frekuensi 1, sudut 1 kita ubah menjadi minus 2,0. Sudut 2 kita ubah menjadi plus 2,0 guys. Tahapnya 0,50. Kurang lebih kayak gini guys. Lalu untuk ini yang di sini juga buat lagi guys. Buat seperti ini. Lalu tampilkan efek di sini. Oke guys, untuk di sini kita tambahkan efek lagi. Kita masuk di distorsi, cari namanya mirror atau cermin, pengaturan standar. Untuk cerminnya kita bagi alfanya 0 dulu. 0 dulu. Kasih keyframe di sini. Dan di sini untuk di tengah kita buat menjadi 100. Zoom juga di tengah 100. Oke, seperti ini guys ya. Lalu kita tambahkan bentuk guys, bentuk persegi betul. Lalu tekan titik 3 di atas, isi area komposisi, pangkas di bagian sini. Lalu masuk ke efek, tambahkan efek. Kita masuk di lainnya, cari namanya salin latar belakang, pengaturan standar. Kita pangkas lagi guys di sini. Lalu kita masuk ke efek, tambahkan efek lagi. Kita tambahkan efek ubin guys, di tengah ada. Mirrornya kita aktifkan, lalu kembali tambahkan efek lagi. Kita di distorsi, cari namanya lengkungan gelombang, pengaturan standar. Untuk lengkungan gelombangnya, tahapnya ntar dulu guys. Kita pangkas dulu. Untuk di awal sini lengkungan gelombang tahapnya kita bagi di 0,66. di awal, di akhir kita bagi di 2. Untuk kurvanya gini. Untuk sudutnya kita buat jadi tetap, jaraknya kita buat jadi 8. guys. Untuk magnitudenya kita buat jadi 0 dulu, 0 di awal, di akhir kita buat jadi 5,5. Untuk kurvanya gini. Untuk sudutnya kita buat menjadi 90 aja guys.
speed 90. Lalu untuk yang ini sama, tapi ini beda lagi guys. Tahapnya di awal 66 di awal, di akhir 2. Untuk kurvanya gini. Enggak gini guys, balik-balik. Nah seperti itu. Untuk sudutnya juga 90. Untuk jaraknya kita bagi di 8,5. Untuk magnitudenya kita bagi di 5,0 di awal, di akhir 0. Untuk kurvanya gini. Oke, kurang lebih kayak gini guys ya. Kalau kita di bagian detik bit 06, kita masuk ke efek guys ya. Pangkas saja, masuk ke efek aja guys. Masuk di efek, tambahkan efek apa tuh namanya, procedural. Bukan procedural guys, opacity visibility, namanya block dissolve, pengaturan standar. Untuk block dissolve-nya, nama efeknya apa guys? Gua lupa. Di procedural, namanya procedural aja, pengaturan standar. Itu procedural, monochrome-nya kita aktifkan. Kekuatannya kita buat 1000. Ukurannya kita buat kecil aja guys. Ukurannya kita buat jadi 8,0. Untuk streetnya yang kita buat jadi 1,75. Yang kita buat jadi 1,40 guys. Untuk kekuatannya di sini guys, di sini 0, dan di sini di sampingnya guys detik bit. Lalu untuk di pas detik bitnya kita buat jadi 1000. Lalu untuk yang ini gini guys kurvanya. Nah, kurang lebih kayak gini guys ya. Oke, cukup sampai di sini untuk tahap keduanya. Untuk DJ yang ini kalian bisa buat sendiri, bisa buat yang kayak gimana, terserah kalian nih guys ya. Oke, sampai di sini tutorial dari gue, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan subscribe ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.